Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 12 Kimia Industri 1 dari Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya. Terkait itu kami akan menjelaskan dengan bab 4 yang berjudul Kewarisan dan Kearifan dalam Islam. Saya Naila Mudrik Tahara, absen 23, akan menjelaskan tentang ketentuan kewarisan Islam. Jadi, agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan menjamin hak atas kepemilikan harta, yaitu hifz al-mal, dan kelangsungan hidup suatu keluarga, yaitu hifz al-nas. Lalu ketentuan pembagian harta ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagaimana berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur. Nasibam mafrudo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, ataupun kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Kemudian dalam hukum Islam, pembagian harta warisan itu mengandung beberapa hikmah. Di antara lainnya, yang pertama, menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menjalin persaudaraan yang berhubungan tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Kemudian yang ketiga, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan yang kelima, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan bermasyarakat. Saya Lisa Dika Krisnawati dari absen 9. Saya akan menjelaskan tentang harta peninggalan dan harta warisan. Jadi tidak semua warisan langsung turun ke ahli waris dikarenakan sumbernya berasal dari beberapa pihak. Warisan sebelum dibagikan perlu dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, diambil untuk biaya perawatan dari pewaris. Yang kedua, diambil untuk pengurusan mayat seperti kain kafan atau pemakaman. Lalu yang ketiga, diambil untuk zakat. Yang keempat, diambil untuk membayar hutang dari pewaris. Lalu yang kelima, diambil untuk wasiat dari pewaris. Lalu sisa dari semua itu akan dibagikan ke ahli waris yang sudah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Dianeka Purwanti dari absen 8. Saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam pembagian harta waris terdapat asbabul irsi, sebab-sebab orang yang menerima harta waris, yaitu karena nazab, hubungan keturunan atau darah, karena perkawinan yakni sebagai suami atau istri, karena memerdekakan budak, dan karena ada hubungan sesama muslim. Dan adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan, yaitu hamba, budak, sebab ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, membunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Dan murtad, kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Perkenalkan, nama saya Ragil Sufi Ramadhani, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan golongan ahli waris. Orang yang berhak menerima harta warisan berjumlah semuanya 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima ada 3 orang. Jika perempuannya ada 10 orang dan ada semua, maka yang berhak hanya 5 orang saja. Perkenalkan, saya Jaslin Olita Alma Desire, absen 14. Bahwasannya, secara garis besar, Islam menjelaskan bahwa ahli waris dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ahli waris zawil furud, dan yang kedua ada ahli waris ahlul asabah. Untuk pengertiannya sendiri, ahli waris zawil furud adalah pembagian ahli waris selain cucu laki-laki atau anak laki-laki, serta perempuan dengan pembagian ahli waris sebesar setengah, seperempat, sepertiga, 1/8, dan seterusnya.
Sedangkan untuk pembagian ahli waris ahlul ashabah, yang ahlul artinya ahli, ashabah artinya waris, ya berarti ahli waris yang dibagikan kepada anak perempuan maupun anak laki-laki dengan pembagian berdasarkan kedekatannya dengan pewaris itu sendiri. Kenalkan, saya Alvina Yunita, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan hijab dan mahjub. Hijab berarti tertutup atau tabir. Hijab dibagi menjadi dua, yaitu hijab hirman dan hijab nuksan. Hijab hirman berarti hijab tertutup secara mutlak. Misalnya, anak dan cucu mendapatkan harta waris, tetapi anak tidak mendapatkan harta waris karena mempunyai anak laki-laki. Sedangkan untuk hijab nuksan, hijab yang tertutup hanya sekedar untuk mengurangi jumlah harta waris. Perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Nur Amalia, nomor absen 29. Saya akan menjelaskan tentang pembagian warisan dan perbedaan antara adat dan warisan. Menurut ilmu faraid, bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Maka dalam perhitungannya harus dicari KPT, yaitu kelipatan persekutuan terkecil yang disebut dengan aslul masalah. Kemudian, menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Adapun perbedaan dan persamaan antara adat dan warisan, persamaan antara adat dan warisan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama setelah waktu pembagian dikurangi setelah biaya pengurusan mayat, dan yang kedua bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian ahli waris perempuan. Dan perbedaan antara adat dan warisan juga dibedakan menjadi 2 bagian. Itu yang pertama, dalam hukum adat dibedakan antara harta yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Dan yang terakhir, dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, dan sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan. Penyelesaian sengketa warisan. Penyelesaian harta warisan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, jika tidak dapat diselesaikan perdamaian, maka bisa menyelesaikan ke pengadilan agama yang ada di wilayah tempat mereka. Baik, demikianlah hasil presentasi kami terkait bab 4, kewarisan dan kearifan dalam Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata kami. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.